Buat kamu yang lagi sibuk untuk mempersiapkan TOEFL, well, this is a perfect video for you because in this video I'm going to share with you beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan TOEFL otodidak atau di rumah. Oke, nggak perlu repot-repot kemana-mana. Oke, jadi kamu harus nonton video ini ya sampai habis kalau misalnya kamu lagi cari tahu gimana sih caranya. Oke, but before we start, I would like to ask you if you haven't, please don't forget to subscribe on English Vid channel on YouTube and also follow our social media. Okay? If you're ready, let's start now. Memang mempersiapkan TOEFL itu tidak gampang, tapi mempersiapkan TOEFL itu bukan tidak mungkin. Kira-kira 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya, itu aku mempersiapkan TOEFL sendiri di rumah, and I did it, and I think the result was pretty good. Alright, jadi ada beberapa cara nih. Kalau misalnya kamu itu levelnya sudah intermediate, kamu tetap harus mempersiapkan waktu yang cocok gitu ya. Waktu yang cocok itu kayak gimana sih maksudnya? Waktu yang cocok itu at least kamu harus dedicate waktu kamu dalam setiap harinya untuk mempersiapkan diri mengerjakan TOEFL test ini gitu ya. Jadi itu adalah cara yang pertama, oke? Kamu harus bisa luangkan waktu khusus untuk belajar dan kamu juga harus disiplin sama diri kamu sendiri. Oke, at least 2 minggu lah ya gitu. Nah, lebih bagus juga kalau misalnya kamu bisa belajar sedikit-sedikit setiap hari daripada belajar kayak 5 jam satu hari, tapi terus sesi belajar berikutnya itu kayak 3 hari lagi gitu ya, itu kayak kurang efektif. Jadi mendingan dikit-dikit tapi setiap hari. Cara yang kedua adalah kamu bisa download PDF untuk phrasal verbs, kamu juga bisa download PDF yang ada di internet untuk latihan mengerjakan soal-soal TOEFL ini gitu ya. Nah, PDF-nya ini bisa yang gratis atau yang berbayar. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kamu lebih familiar lagi dengan soal-soal TOEFL yang nantinya bisa jadi akan keluar. Dan juga kalau untuk phrasal verb, kenapa sih saya sarankan untuk download itu soalnya nanti akan ada banyak phrasal verbs here and there gitu ya, baik di sesi reading atau mungkin di sesi listening, biasanya akan ada cukup banyak phrasal verbs yang dipakai gitu. Nah, perhatikan juga setiap bagian dari TOEFL test tersebut gitu ya. Jadi baik itu bagian reading, bagian listening, atau structure-nya, dan mungkin ada speaking-nya juga. Nah, pastikan kamu merasa nyaman untuk mengerjakan setiap bagian dari TOEFL test ini. Nah, jangan lupa untuk juga nonton tips mengerjakan TOEFL test. Oke, itu adalah cara yang ketiga. Kenapa sih harus nonton tips untuk mengerjakan TOEFL test? Seperti tadi yang sudah saya bahas sedikit, TOEFL itu kan punya bagian gitu ya, dan kita harus merasa comfortable, kita harus punya manajemen waktu yang bagus untuk bisa mengerjakan setiap bagian dari TOEFL test tersebut. Nah, ada banyak banget tips di internet yang bisa sharing gitu ya sama kita gimana sih caranya supaya kita bisa ace every part of that TOEFL test. Misalnya, untuk reading. Nah, reading ini kamu coba deh setiap bagian dari reading ini coba baca 2 kali. Oke, jadi yang pertama kamu baca semuanya and you try to find the general information about what is this paragraph all about gitu ya. Lalu berikutnya coba kamu fokus kepada meaning dari atau arti dari setiap kalimat. Coba jangan fokus ke kata-katanya. Kenapa? Karena kadang kalau kamu fokus ke kata-katanya nanti begitu baca pertanyaan ada kata-kata yang mirip, oh ini nih jawabannya karena ada kata yang sama, tapi ternyata artinya sama sekali berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk reading section, coba deh lebih fokus kepada artinya dari sebuah paragraf tersebut. Nah, kalau untuk listening juga sama. Kamu listening, jangan lupa bikin catatan, take notes. Oke? Nah, take notes, apa sih yang harus di take notes? Take notes, sekali lagi, informasinya. Oke, jangan take notes kata per kata. Memang ujung-ujungnya kita akan take notes kata gitu, tapi what you have to focus on is focus on the meaning of what the person is saying. Gitu ya. Alasannya sama, karena nanti takutnya kata-katanya mirip tapi artinya berbeda. Okay? Nah, langkah yang keempat adalah you have to measure yourself. Kalau tadi kita bahas sedikit lebih banyak tentang reading dan listening, sekarang kita mau menuju ke structure. Okay? Nah, untuk mengerjakan structure ini, kamu harus tahu kira-kira berapa banyak waktu yang bisa kamu luangkan untuk mengerjakan satu soal. Kalau misalnya kamu udah merasa terlalu lama spend time di satu soal, then you have to move on ya, and then you can go back to this one soal gitu, oke? Okay? Nah, kalau misalnya kamu mau memperkuat kemampuan kamu untuk mengerjakan structure, bagian structure di TOEFL test, kamu bisa lakukan mock-up test.
Oke, ada banyak banget mockup test yang tersedia di internet. Tapi kalau kamu mau yang bersertifikat, kamu bisa langsung hubungi admin di EnglishFit karena kita punya tuh TOEFL test bersertifikat. Yang kamu bisa pakai sebenarnya sertifikatnya untuk kamu ngelamar kerja atau kamu juga di tempat kuliah kamu gitu ya, tergantung institusinya. Kamu sebenarnya bisa juga pakai sertifikat yang ini untuk melakukan beberapa hal itu atau nge-apply untuk hal-hal yang lain. Oke. Nah, tapi kalau kamu mau latihan aja, boleh dong juga kamu gunakan mockup test ini supaya kamu bisa semakin jago lagi mempersiapkan diri kamu untuk TOEFL test. Nah, poin yang kelima adalah jangan lupa baca bacaan dalam bahasa Inggris setiap hari. Kenapa bacaan? Kenapa sih nggak nonton atau dengerin lagu? Biasanya saya suka kasih itu ya, advice-nya adalah nonton, dengerin lagu. Tapi untuk TOEFL test preparation, sarannya adalah baca. Karena untuk TOEFL test kamu butuh kosakata yang lebih formal. Kamu butuh kosakata yang lebih daripada sekedar percakapan sehari-hari. Dan itu kamu bisa dapatkan kalau kamu membaca. Baca apa? Baca artikel di koran online misalnya yang berbahasa Inggris gitu ya. Atau baca artikel tentang apa aja basically yang kamu suka topiknya. Yang penting kamu membaca, dapatnya dari sebuah artikel. Bukan dari nonton atau dari dengerin lagu. Oke? Kalau kamu sudah lakukan 5 hal tadi, semoga persiapan kamu untuk TOEFL test kamu mendatang itu bisa sukses and you can score well in your upcoming TOEFL examination. Okay, well, thank you so much for watching. I'll see you later. English Fit. No more theories. Let's practice.